Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas cerita tentang kasus dingin yang baru bisa terpecahkan setelah 40 tahun terlewati. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. What's your fondest memory of you and your mom? I was 11 years old when she passed away, and she was extremely loving, kind, full of vitality. Fortunately for me, she died when I was very young, just right at my 5th birthday. Do you remember the moment you heard your mom was murdered? What was that like? I remember he was in tears and explained to me that that my mom had passed and that I would never see her again. Karen O'Grady lahir pada tanggal 22 April 1943 di Missouri, Amerika Serikat. Karen mengenal Bill Medley dari usia muda karena mereka pergi ke gereja yang sama. Awalnya mereka hanya berteman saja, sampai di suatu hari Karen pergi melihat pertunjukan musik dari Bill. Banyak penonton wanita yang menyaksikan pertunjukan itu, namun Bill bisa menemukan Karen di antara orang banyak dan tersenyum kepadanya. Dan setelah pertunjukan itu, Bill mengajak Karen untuk berkencan dan Karen menyetujuinya. Mereka mulai berkencan di tahun 1963 dan setelah menjalani hubungan mereka merasa cocok. Mereka memutuskan untuk menikah di tahun 1964. Dari pernikahan itu, mereka memiliki satu orang putra yang lahir pada tahun 1965. Bill Medley adalah anggota dari grup band Righteous Brothers dan saat itu bandnya mencapai puncak ketenaran. Dengan beberapa lagu andalannya seperti Unchained Melody dan You've Lost That Love Feeling. Dan kesuksesan bandnya itu membawa masalah dalam pernikahan mereka. Dan seperti kebanyakan grup band sukses lainnya, mereka menjadi cenderung bekerja berlebihan. Bill biasanya baru pulang ke rumah pada pukul 2 atau 3 di dini hari. Dan Karen akan selalu bangun dari tidurnya dan menyiapkan makan untuk suaminya itu. Bill menyebut Karen sebagai istri yang luar biasa yang selalu melayaninya. Masalah lainnya timbul yaitu wanita, karena tiap selesai pertunjukan, Bill selalu bertemu dan bersenang-senang dengan wanita lain. Sedangkan istrinya di rumah menjaga putra mereka. Bill rupanya juga berselingkuh dengan seorang penyanyi bernama Darlene Love. Dia merasa ini semua tidak adil untuk istrinya dan dia juga berpikir kalau hubungannya dengan Darlene akan berlangsung lama. Dia memutuskan untuk bercerai dan akhirnya Bill dan Karen bercerai di tahun 1970. Meski begitu, Bill dan Karen tetap berhubungan baik dan tetap bersahabat. Karen pun melanjutkan hidupnya dan bertemu dengan seorang pria lain bernama Gerald Klass. Mereka pun mulai berkencan. Sebenarnya Bill sempat berpikir untuk kembali dan rujuk dengan Karen. Tetapi saat dia melihat mantan istrinya itu sudah bahagia dengan kekasih barunya, dia pun mundur. Kemudian Karen menikahi Gerald dan mereka memiliki satu putra. Mereka hidup bahagia di California, tepatnya di Hermosa Beach, yaitu kota tepi pantai di sebuah lingkungan perumahan yang dikenal aman. Saking merasa aman, Karen hampir tidak pernah mengunci pintu belakang rumahnya. Pada tanggal 30 Januari 1976, Karen baru saja mengantarkan putra bungsunya untuk pergi ke sekolah. Sedangkan putra sulungnya sedang bersama dengan ayahnya. Hari itu dia berencana akan bertemu dengan 2 orang temannya untuk sarapan bersama. Namun dalam perjalanan untuk bertemu dengan temannya, dia memutuskan untuk mampir dulu pulang ke rumah. Karen waktu itu baru saja mengalami patah kaki setelah mencoba menaiki skateboard putranya. Dan dia menggunakan kruk untuk berjalan. Karen tidak pernah muncul di tempat yang dijanjikan bersama dengan temannya. Dan setelah temannya tidak mendengar kabar dari Karen selama beberapa saat, mereka pun menjadi khawatir. Temannya itu mencoba untuk menelepon namun tidak ada jawaban. Lalu teman-temannya memutuskan untuk pergi saja langsung ke rumah Karen untuk melihat keadaan di sana.
Dan kagetlah mereka saat melihat kruknya Karen berhamburan di lantai rumah. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam rumah, seorang pria tak dikenal melangkah keluar sambil menyapa mereka lalu pergi dari rumah. Teman-teman Karen menuju ke kamarnya Karen dan melihat dia terbujur tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Dia hanya mengenakan baju atasannya saja, tetapi bagian bawahnya terbuka, di mana terlihat jelas kalau dia telah diserang secara seksual dan juga terlihat kalau stokingnya terikat di lehernya. Mereka langsung menelpon ke 911 melaporkan hal itu semua. Begitu petugas medis datang, Karen dilarikan ke rumah sakit di mana dia mengalami koma. Dan nyawanya tak tertolong sehingga dia meninggal 4 hari kemudian pada tanggal 3 Februari 1976. Polisi mengeluarkan suami Karen dari daftar tersangka dan fokus kepada pria tak dikenal yang dilihat oleh kedua orang saksi saat meninggalkan rumah. Dia digambarkan sebagai pria berkulit putih berusia akhir 20-an dengan tinggi sekitar 170-an cm. Rambutnya berwarna coklat dan dia berjanggut. Saat itu dia menggunakan jas panjang dan celana jeans biru. Tetapi pria itu tidak pernah ditemukan dan kasus ini menjadi kasus dingin selama puluhan tahun. Baru di tahun 1999, penyelidik bisa mendapatkan profil DNA dari TKP karena adanya teknologi yang lebih maju. Tetapi pada pencarian yang dilakukan, tidak ada kecocokan data dalam sistem. Kasusnya pun menjadi kasus dingin lagi. Dan pada tahun 2009, detektif juga membuka kembali kasus tersebut. Mereka mengembangkan beberapa informasi baru dengan mewawancarai ulang orang-orang, juga menelusuri semua file yang ada. Mereka bekerja keras selama sekitar 1 tahun untuk mencari petunjuk baru. Penyelidik mencoba mencari profil DNA itu dengan menggunakan DNA relatif. DNA relatif adalah topik yang menjadi kontroversi, di mana memungkinkan penyelidik untuk melakukan pencarian kerabat potensial dari pelaku di bank data DNA negara bagian. Beberapa orang menentang metode ini karena melanggar hak kebebasan sipil. Hasilnya juga tidak selalu akurat dan dapat secara tidak adil menargetkan orang kulit berwarna karena memiliki jumlah profil DNA yang tidak seimbang dalam sistem basis data. Namun jaksa wilayah mengatakan metode itu adalah jalan terakhir mereka untuk menangkap pelaku. Pihak berwenang mengatakan pada bulan Maret 2011 mereka menemukan kerabat tingkat pertama yang menjadi sumber dari sampel konfirmasi yang membawa penyelidik ke pelaku. Kerabat itu ternyata juga melakukan kejahatan, maka ada sampel DNA-nya di dalam sistem. Namun pihak berwenang tidak pernah mengungkapkan nama dari kerabat si pelaku itu. Polisi mengatakan bahwa pada tahun 2016, mereka dapat menghubungkan satu pria dengan bukti biologis yang ditemukan di TKP dengan menggunakan DNA relatif. Namun polisi masih belum mengumumkan secara resmi. Baru pada tanggal 30 Januari 2017, aparat penegak hukum mengungkapkan nama dari pelaku, yaitu Kenneth Eugene Troyer. Namun sayangnya pelaku telah meninggal dunia pada bulan Maret 1982. Dia ditembak mati oleh polisi setelah berusaha melarikan diri dari sebuah penjara di St. Louis. Pada bulan Januari 1982, Kenneth menjalani hukuman penjara karena perampokan. Dan saat dalam pelarian itu, dia diidentifikasi sebagai tersangka perampokan, penyerangan dan pelecehan seksual. Satuan tugas dibentuk untuk menemukannya dan polisi menembaknya mati saat berusaha untuk menangkapnya. Karena pengumpulan DNA dari pelaku kriminal yang jelas terbukti salah tidak diizinkan saat itu, DNA-nya Kenneth tidak ada dalam database negara bagian. Dalam konferensi pers, Bill Medley menyatakan kalau dia berterima kasih atas kinerja polisi. Dan ini menjadi akhir yang indah dari penantian selama 40 tahun. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!